Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Abdul Aziz alias Bahlul Cabat Cager, seorang terapis tradisional Gusmus Raksa Jasad berlevel master bersertifikat BNSP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sejarah Gusmus Raksa Jasad. Gusmus Raksa Jasad adalah ilmu pengobatan terapi tradisional, merupakan ilmu warisan budaya tak benda di kota Sumedang, Jawa Barat yang diakui oleh pemerintah. Gusmus, kependekan dari nama Agus Muslim. Raksa Jasad adalah ilmu pengobatan yang bersumber pada kitab Nabawa Datala. Raksa adalah menjaga, jasad adalah diri. Jadi raksa jasad adalah memelihara diri atau sama dengan ilmu pengobatan. Raksa jasad ini oleh Agus Muslim dikembangkan, diperdalam, dikembangkan dan disiarkan ke banyak orang di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai ke Thailand, Malaysia, Thailand, Mekah. Oleh karena itu, raksa jasad ini, ilmu terapi leluhur dan leluhur ini dinamai sesuai dengan nama pengembangnya, yaitu Gusmus Raksa Jasad, karena yang mengembangkan ini adalah Agus Muslim atau Gusmus. Dari mana awalnya Gusmus Raksa Jasad ini? Nah, kita melihat pada periode pertama. Generasi pertama yaitu hiduplah seorang ulama besar yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim di Yasrib, dengan buku karangannya Kitab Hayatul Fatah pada tahun 617 Masehi. Beliau mengadakan perjalanan ke Nusantara, ke Indonesia melalui Baros sampai ke Cianjur Selatan, Salakanagara pada 641 Masehi. Terus melakukan perjalanan sampai ke suatu tempat di hulu Sungai Citarum. Nah, disitulah beliau ini bertemu dengan seorang tokoh, seorang yang sakti dengan keilmuannya Saptadaya ing Raga Sampurna yang bernama Bratadewa 7. Nah, di tempat tersebut terjadi suatu wabah penyakitnya seperti yang putus-putus itu kusta ya. Nah, beliau dua tokoh ini berdiskusi untuk menyelesaikan penyakit tersebut. Maka dari hasil diskusi sepakat untuk menyatukan kedua ilmu dari Kitab Hayatul Fatah dan ilmu Saptadaya ing Raga Sampurna. Dan kedua beliau ini bersepakat untuk memberi nama ilmu Nabawa Datala. Nah, ilmu Nabawa Datala ini di dalam kitab Nabawa Datala ini berisikan ilmu ketunggalan, yaitu ilmu ketuhanan, ilmu nata diri, nata negara, yaitu ilmu sosial masyarakat dan ilmu tata negara, ilmu pemerintahan. Terus yang ketiga ilmu raksa jasad, yaitu ilmu pengobatan. Nah, berlanjutnya pada generasi yang kedua. Di generasi yang kedua itu Pangeran Prabu Aji Putih merubah nama Nabawa Datala menjadi Buk Cipaku atau Babat Dharmaraja, Buk Cipaku atau Babat Dharmaraja ya. Nah, akhirnya pada zamannya Prabu Tajimalela, nah, Buk Cipaku itu disempurnakan menjadi ilmu kesemedangan. Nah, Insun Medal, Insun Madangan. Nah, ini menjadi pegangan raja-raja Sumedang Larang, secara turun menurun.
Nah, periode ketiga, pada periode ketiga itu zamannya Pangeran Cornel atau Pangeran Kusuma Dinata atau dikenal juga Pangeran Mekah. Beliau mengembalikan nama ilmu kesembedang itu menjadi nama Nabawadatala. Nah, pada tahun 1810 kitab Nabawadatala ini dititipkan ke Boyot Eleng, yaitu tabib kerajaan Sumedang Larang. Sepeninggal Boyot Eleng, kitab ini diturunkan ke Ki Madharo. Dan pada tahun 1965 kitab ini diturunkan ke Bapak Sutiarna, seorang tokoh yang membangun desa Citengah. Nah, pada tahun 1995 kitab ini diturunkan ke putra Bapak Sutiarna yang kelima yang bernama Agus Muslim. Nah, Bapak Agus Muslim ini mempelajarin dan mendalamin kitab Nabawadatala itu sehingga pada tahun 1997 baru diajarkan ke banyak orang dengan tujuan supaya ilmu leluhur ini tetap dijaga, dilestarikan, dan tetap dijaga keasliannya. Itulah paparan sejarah Gusmus Raksa Jasad. Selamat menonton video ini dan jangan lupa share dan like, subscribe supaya bisa mengikuti video berikutnya.